Oke rebahaners dimanapun kalian berada, ini adalah lanjutan dari film El Angel part 2. Bagi kalian yang belum nonton yang part 1, silahkan cek link di deskripsi. Oke, kita lanjut ke part 2. Keesokan harinya, mereka keluar dari hotel tersebut dan menaiki mobil yang ternyata ayah si Ramon sedang menunggu mereka. Mereka pun pergi ke klub malam. Ramon menemui seorang Guy. Guy adalah homo ya. Oke. Ramon merayu si Guy untuk adu pedang. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah homo tersebut untuk menjual barang curian mereka. Dan kemudian Ramon dan si Guy masuk ke dalam kamar berdua saja. Dan Carlos pun mengintip mereka, yang dimana buung puyuh si Ramon dihisap oleh Guy tersebut. Dan di sini si Ramon dapat tawaran untuk masuk TV, dan Carlos merasa sedih karena merasa Ramon akan meninggalkan dan melupakannya. Kemudian mereka kembali beraksi, di mana Carlos membunuh 2 orang dengan sangat santai. Yang dilakukan Carlos adalah untuk membalaskan dendam Ramon kepada bartender yang tadi memukul kepala si Ramon. Dan Carlos berpikir bahwa mereka semua tidak mati, dan semua ini adalah lelucon. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Carlos melihat Ramon masuk TV, yang tentu saja itu adalah bantuan dari si Guy yang tempo hari menghisap buung puyuh si Ramon. Di TV, Ramon ditanya apakah dia memiliki kekasih. Ramon pun menjawab bahwa dia tidak memiliki kekasih. Dan anehnya si Carlos merasa kecewa. Nah, seperti scene sebelumnya, di mana si Carlitos melihat kantong menyan bapaknya Ramon, yang membuat Carlos memiliki kelainan seksual. Saat Ramon bernyanyi, Carlos menghayati dan menghayal ada di TV itu juga. Keesokan harinya, Carlos pulang ke rumah orang tuanya, dan ibunya terlihat sedih karena sudah beberapa hari Carlos tak pulang. Sebagai layaknya ayah yang menceramahi anaknya, itulah yang dilakukan ayahnya. Singkat cerita, ibu Carlos menemui orang tua Ramon. Di sini ibu Carlos menyampaikan bahwa dia takut anaknya melakukan kriminal. Dan di sini orang tua Ramon bersikeras bahwa Carlos baik-baik saja bersama mereka. Scene kembali berganti, di mana Ramon dan Carlos melewati perbatasan yang dijaga oleh polisi. Kemudian mereka di stop di situ. Di sini Ramon lupa membawa ID, dan mereka pun di stop dan disuruh keluar dari mobil, di mana si Carlos mengantongi 2 pistol di sakunya dan membuang senjata itu dengan santai tanpa terlihat oleh polisi. Kemudian Ramon ditahan dan Carlos bebas karena Carlos punya ID, sedangkan Ramon ketinggalan ID-nya. Dan Ramon merasa dikhianati karena ditinggal sendiri. Singkat cerita, Ramon berhasil bebas dan mendapat teman baru, yang dimana teman baru Ramon yang membantu Ramon bebas. Mereka kembali beraksi. Carlos membunuh penjaga toko perhiasan dan membuka brankas tempo hari yang ingin dia buka. Namun nyatanya brankas itu kosong. Miguel tak percaya itu kosong, dan dia mencurigai Carlos, dan Carlos menembak Miguel dan membakar wajahnya Miguel menggunakan las api atau api las. Kemudian scene kembali berganti, di mana banyak polisi berkeliaran di sekitar rumah Carlos, dan kemudian Carlos ditangkap oleh polisi. Dan Carlos masuk ke dalam koran, di mana di situ ditulis bahwa Carlos telah melakukan 11 pembunuhan dan 42 perampokan, dan menjadi trending pada saat itu. Dan ternyata hasil Carlos mencuri disembunyikan di dalam piano. Ibunya pun kaget melihat itu. Esok harinya orang tua Carlos menjenguk Carlos. Carlos memanfaatkan itu dengan ia menelan sendok, yang dimana ketika di ronsen itu terlihat dan membuat Carlos bisa tinggal beberapa hari di tempat itu. Tempat itu adalah ruang perawatan atau ruangan kesehatan penjara. Dan Carlos kabur melewati jendela dan diberondong senjata, namun untungnya dia selamat. Carlos bersembunyi di rumah Ramon dan menelpon ibunya. Ibunya meminta Ramon untuk menyerahkan diri. Carlos memberitahu bahwa dia berada di rumah Ramon
Dan kemudian seluruh tentara, polisi, dan para jenderal datang untuk menyergap Carlos. Namun Carlos tetap menari dengan musik yang sangat keras sehingga terdengar sampai keluar. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dari saya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, jika tidak silahkan dislike. Untuk kritik silahkan di komentar. Saya akan menerima segala macam kritik dari kalian, oke? Untuk kemajuan channel ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.